Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Indra Panca Hermawan SPD MM dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas 12. Sebelum kita memulai materi pagi ini, mari kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa agar kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, supaya kita bisa melewati masa-masa pandemi seperti ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, kelas 12. Pada kesempatan ini kita masih akan melanjutkan materi pendidikan kewarganegaraan dengan materi ajar pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita mulai, ada baiknya kalian membuka buku paket di halaman 10 karena kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik anak-anakku sekalian, sebelum saya memulai materi ini, izinkan saya untuk sedikit memberikan ilustrasi. Negara kita ini adalah negara demokrasi, negara yang mempunyai kedaulatan hukum, negara yang mempunyai beribu-ribu suku bangsa yang berbeda, negara yang memiliki 5 buah pulau besar di dunia. Tetapi negara kita ini juga masih banyak ketimpangan-ketimpangan sosial. Maksud ketimpangan-ketimpangan sosial yang saya maksudkan di sini adalah di sekitar kita masih banyak sekali saudara-saudara kita yang belum beruntung. Mungkin kita bisa melihat anak jalanan yang sedang mengamen di perempatan jalan raya. Itu merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pelanggaran hak mereka sebagai warga negara. Kenapa itu bisa terjadi? Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara itu sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Penyebabnya bisa dari pemerintah ketika program pembangunan tidak berjalan sebagai mestinya, ataupun bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang malas untuk bekerja atau tidak mempunyai keterampilan sehingga mereka hidup di garis kemiskinan. Maksudnya di sini adalah kalau itu kelalaian dari pemerintah, bahwasanya pemerintah mungkin belum ada kesempatan lapangan pekerjaan kepada warganya. Sedangkan kelalaian daripada warga negara itu sendiri adalah yaitu tadi mempunyai sifat malas, tidak mau berusaha. Akhirnya apa? Tidak ada pemasukan dan akhirnya hidup di dalam garis kemiskinan. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di pasal 27 ayat 2 itu mengamanatkan bahwa
tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, di sini diatur. Disinilah peran pemerintah untuk mewujudkan apa yang diinginkan di pasal 27 ayat 2 di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Tugas pemerintah adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi kembali lagi kepada warga negaranya. Yang pertama harus memiliki skill. Nah, kalian sekolah di sini adalah untuk memperoleh skill. Jurusan TLM. Ingin bergerak di bidang kesehatan pastinya. Nah, kalian harus punya skill itu. Ketika kalian mempunyai skill, kemudian pemerintah menjalankan amanat undang-undang dengan membuka lapangan pekerjaan, kalian mampu memanfaatkan kesempatan tersebut. Jadi, warga negara dan negara itu harus saling sinkron. Pemerintah membuat lapangan pekerjaan, tapi warga negaranya males, nggak mau bekerja. Warga negaranya nggak punya kemampuan, susah. Nah, jadi disitulah dibutuhkan juga skill daripada warga negaranya. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya itu juga diatur di dalam pasal 28A sampai 28J di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tentang menjamin keberadaan hak asasi manusia. Jadi apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang saya sebutkan tadi, itu juga melanggar pasal 28A sampai 28J di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Misalnya penyerangan tempat ibadah, penyerangan terhadap ulama seperti yang baru-baru ini terjadi. Itu juga melanggar pasal 29 ayat 2. Karena di dalam pasal 29 ayat 2 di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu. Jadi kalau kita memaksakan kehendak kepada teman yang berbeda agama, itu juga tidak boleh. Kalau kita menghina agama lain, itu juga tidak boleh. Karena di dalam pasal 29 ayat 2 itu diatur bahwasanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut kepercayaannya itu. Jadi di Indonesia ini kan banyak sekali kepercayaan ya yang diakui oleh pemerintah. Karena azas kita, landasan negara kita itu adalah Pancasila. Ingat, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara kita mengakui adanya agama. Selanjutnya, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu juga ada tentang angka putus sekolah yang cukup tinggi. Nah, padahal di dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dinyatakan bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, sebetulnya sekarang ini sudah banyak sekali cara-cara pemerintah untuk menjalankan amanat daripada pasal 31 ayat 1 itu. Dengan cara apa? Melaksanakan wajib belajar selama 12 tahun. Kemudian membuat program-program seperti paket A, paket B, ataupun paket C. Kembali lagi kepada warga negaranya. Mau tidak untuk melaksanakan itu semua. Contoh seperti kalian. Sekolah. Ya alhamdulillah kalau di sini mungkin anak-anaknya orang tuanya cukup mampu untuk membiayai. Itu salah satu rezeki Allah yang luar biasa untuk kita, yang harus kita manfaatkan. Sekolah sudah dibayarin orang tua, uang jajan dikasih, seragam semua dikasih, tapi kita males-malesan. Sedangkan banyak sekali di luar sana yang ingin sekolah aja susah, harus bekerja dulu. Nah, jadi ini juga kita buat introspeksi diri, jangan sampai kita menyia-nyiakan nikmat
yang sudah diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya kita berbicara tentang pelanggaran hak cipta. Nah, ini banyak sekali, kita bisa lihat di jalanan, itu banyak sekali orang-orang yang menjual VCD ataupun DVD bajakan. Ini juga tidak boleh, karena ini juga melanggar hak cipta bagi pada pelaku seni. Oleh sebab itu kita juga sebagai warga negara kalau bisa untuk membeli VCD ataupun DVD, ya jangan membeli yang bajakan, tetapi membeli yang asli, karena itu juga melanggar daripada hak cipta. Selanjutnya kita berbicara tentang kasus pelanggaran kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara itu bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, bela negara, dan sebagainya. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini, serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Nah, kita juga sebagai warga negara harus mempunyai kedisiplinan diri. Kita juga harus paham, kita juga harus sadar, kita juga taat aturan. Dan juga yang paling penting adalah kita harus mempunyai jiwa nasionalisme agar kita mempunyai semangat untuk membela negara kita. Nah, sekarang ini sudah mulai menurun itu semua. Nah, oleh sebab itu saya mengingatkan kepada kalian, kalian ini adalah generasi muda yang bakalannya nanti akan melanjutkan estafet perjuangan bangsa dan negara ini. Jadi sebisa mungkin perkuat diri kalian dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Karena dengan agama yang kuat, dengan ilmu yang bagus, ilmu pengetahuan yang bagus, insya Allah kita akan menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Jangan sampai kita udah gak punya pengetahuan, kita udah gak punya akhlak, akhirnya apa? Akhirnya kita kembali dijajah oleh negara-negara yang lebih kuat daripada negara kita. Selanjutnya, contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Ini hal-hal yang memang sering sekali dilakukan. Terlihat sepele. Contohnya apa? Membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak, dan tidak berpartisipasi terhadap bela negara. Itu sering dilakukan. Nah, sebetulnya ini adalah contoh kecil di dalam pengingkaran kita sebagai warga negara. Kalau kita buang sampah sembarangan, buang sampah ke sungai, akhirnya apa? Hujan, banjir, kita juga yang repot. Kita melanggar aturan berlalu lintas. Naik motor harus mempunyai SIM, harus membawa STNK, harus pakai helm, tapi kita melanggar itu semua. Sebetulnya aturan itu dibuat adalah untuk kepentingan kita. Kamu naik motor, walaupun cuma sekitar rumah, kamu nggak pakai helm, tiba-tiba kamu jatuh, kepala kamu kena batu di jalanan misalnya, yang rugi siapa? Sebetulnya aturan itu dibuat adalah untuk keselamatan kita. Merusak fasilitas negara, bakar-bakaran gedung, bakar-bakar halte segala macam, yang rugi kita semua. Jadi ini hal-hal kecil tetapi harus kita laksanakan dengan baik. Jadi satu hal yang pasti, kita harus mempunyai kedisiplinan dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku di dalam negara kita. Baik anak-anakku sekalian, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Insya Allah beberapa minggu yang akan datang, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting sekali. Karena bagaimanapun kita masih di dalam masa pandemi penyakit seperti ini. Baik, tetap semangat, jangan pernah menyerah karena hidup itu adalah perjuangan, karena kita adalah pemenang bukan pecundang. Jangan lupa untuk absensi dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya berikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.